السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Selanjutnya kata beliau, wa'lam anna dilalatal kitab ala khusus al-a'mali wa tafasiliha innama yaqa' bi tariqatil ijmal. Ketahuilah bahwa pendalilan Al-Quran khususnya berkait dengan amalan-amalan dan juga rincian-rincian innama yaqa' bi tariqil ijmal wal umum aw istilzam. Dalilnya bisa dalam bentuk ijmal secara global, nanti dirincikan dalam sunnah. Bisa pula dalil umum secara umum atau dalil yang bersifat al-istilzam. Kalau begini konsekuensinya begini. Kalau jelek konsekuensinya kita harus menyelisihi. Kalau baik konsekuensinya kita harus mengikuti. Ila akhir, itu istilzam namanya. Wa innamas sunnah hiya allati tufassirul kitab wa tubayyinuh. Sedangkan sunnah, ini hadis-hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya dialah yang menafsirkan apa yang ada dalam Quran, wa tubayyinuhu, dan menjelaskan apa yang ada dalam Quran, wa tadullu alaihi wa tu'abbir anhu, yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya dan yang menjelaskan, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Sehingga sunnah tufassirul Quran, seperti yang disebut dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, bahwa sunnah tufassirul Quran. Fanahnu nadhkur min ayatil kitab ma yadullu ala asli hadhihi alqa'idah fil jumlah. Maka sekarang kata penulis, kita akan sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam kitab yang menunjukkan inti dari kaidah secara global. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya secara khusus. Tsumma nattabi' dzalikal ahadits. Kemudian kita iringkan setelahnya hadis-hadis al-mufassirah yang menafsirkan lima'ani wa maqasidil ayat, yang menafsirkan, menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat dan maksud-maksud, tujuan-tujuan yang termasuk dalam ayat. Ba'daha, setelah itu. Berarti kita akan bacakan sekarang dalil-dalil perintah agar kita menyelisihi orang-orang kafir
dan mengikuti kaum muslimin, kaum mukminin. Artinya jangan menyerupai orang kafir, tapi hendaklah menyerupai generasi mukminin dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Tetapi dalilnya kata beliau, pertama dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan fondasi, kaidah-kaidah. Baru kemudian hadis-hadis akan merincikannya. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Kata Allah, dan sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, kami berikan pada mereka hukum, kenabian, dan kami rezekikan pada mereka yang baik-baik, minat thayyibat. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami telah utamakan mereka di atas seluruh alam waktu itu. Berarti Bani Israel di masanya mendapatkan beberapa keistimewaan, diutus nabi-nabi di tengah mereka, dari kalangan mereka, diberikan hukum-hukum syariat, diberi rizki yang baik, dan juga diutamakan di atas seluruh bangsa-bangsa yang lain. Ini Allah berikan pada Bani Israel di masanya. Wa atainahum bayyinat minal amri. Kemudian kami berikan pada mereka keterangan-keterangan yang jelas dari perintah-perintah dan larangan-larangan tentunya, yakni syariat. Apa kata Allah selanjutnya? Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ternyata tidaklah mereka berselisih, bertikai, berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Mengapa? Justru setelah datang ilmu, setelah datang keterangan yang jelas, hukum-hukum, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ternyata justru mereka berselisih, bertikai. Seharusnya kalau udah ada keputusan dari Allah, seharusnya mereka bersatu, kompak. Kata Allah, baghyan bainahum, karena baghyan bainahum, karena ada baghi di hati mereka, ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada penyakit di hati mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumil qiyamah. Allah lah Rabb kamu yang akan memutuskan di tengah-tengah mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Fima kanu fihi ikhtalifun. Allah lah yang menjadi hakim yang memutuskan di kalangan mereka mana yang benar, mana yang salah, dengan apa yang mereka perselisihkan atau dalam apa yang mereka perselisihkan. Tapi lihat ayat berikutnya. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan untukmu. Siapa yang disebut kamu di sini? Thumma ja'alnaka dengan dhamir mukhatab mufrad. Kemudian kami menjadikan kamu. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Nabiyul ummi, nabi yang terakhir, khatamul anbiya, penutup para nabi. Kemudian kata Allah, kami jadikan engkau ala syariatin, di atas satu syariat yang sempurna. Syariat apa berarti? Syariat Islam. Kata Allah, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladina la ya'lamun, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka yang la ya'lamun, yang tidak mengerti, yang jahil, yang bodoh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud ahwa alladina la ya'lamun, hawa nafsu orang yang bodoh adalah mereka Bani Israel tadi. Sudah diberi kenabian, diberi kemuliaan, yang diutus di tengah-tengah mereka para nabi, itu makna yang diberi kenabian. Tetapi mereka tidak mengikuti nabi mereka sendiri. Bahkan sebagian para nabi dibunuh oleh Bani Israel. Yaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi.
Ikhwan ibn a'azakumullah. Di antaranya yang mereka upayakan untuk mereka bunuh adalah Nabi Zakaria. Dan termasuk Nabi Isa. Mereka kejar. Walaupun tidak berhasil. Kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin. Ma qataluhu wa ma salabuhu. Walakin syubbiha lahum. Beliau tidak mereka bunuh. Ini tidak berhasil. Beliau tidak mereka salib. Tetapi syubbiha. Diserupakan seseorang dengannya. Bal rafa'ahu Allah. Bahkan Allah angkat Isa ke langit. Ini khonibina azakumullah. Artinya Bani Israel. Allah katakan di awal ayatnya. Walaqad atayna Bani Israel al-kitab. Wal hukma. Wal nubuwah. Warazaqnahum minat tayyibat. Wafaddalnahum ala al-alamin. Kami berikan hukum. Kami berikan di tengah mereka nabi-nabi. Kami berikan pada mereka rizki yang baik. Dan kami jadikan mereka bangsa yang mulia. Tetapi ternyata ketika dikasih ilmu tentang syariat, mereka menolak. Bahkan mereka berselisih. Tidak, aku tidak mau yang ini, aku tidak mau yang itu. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian kitab mereka dan tidak mau percaya dengan kitab atau sebagian yang lainnya. Sebagian mereka terima, sebagian tidak mereka terima. Sehingga mereka kalau membaca kitab mereka, mereka akan mengoreksinya. Ah, ini boleh. Oh, ini nggak mau saya. Kalau yang ini iya, yang ini nggak bisa. Yang ini saya cocok, ini saya nggak cocok. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya dan rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian kami jadikan engkau wahai rasul di atas satu syariat, yaitu syariat Islam. Fattabi'ha, maka ikutilah dia. Wala tattabi' ahwa'a qaumin la ya'lamun. Atau disebutkan dalam ayat ini secara makna bahwasanya jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang la ya'lamun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la ya'lamun itu ada dua. Tidak tahu alias bodoh. Itu juhal, orang-orang jahil. Yang kedua, orang yang tahu hukum seperti Bani Israel tadi, tahu hukum. Ja'ahumul bayyinat, datang pada mereka bayyinat. Tetapi ketika mereka mengetahui syariat dari Allah, mereka tidak mau terapkan. Itu pun bodoh. Yang pertama, bodoh ringan. Tidak tahu, tidak ngerti. Tapi yang kedua, bodoh yang lebih berat. Mengapa? Dia tahu ilmunya, tapi nggak dia gunakan. Dia tahu syariatnya, tapi dia tidak terapkan. Ini pun jahil. Maka disebut dengan kalimat la ya'lamun. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti bahwa syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi yang telah lalu Bani Israel adalah syariat yang untuk kepentingan dan kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Tapi mereka menolak. Apa mereka pilih-pilih? Berarti mereka adalah golongan orang yang la ya'lamun. Kata Allah kepada nabinya, maka jangan ikuti mereka. Siapa? Yahudi, Bani Israel. Jangan seperti mereka. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu dari Allah sedikit pun. Wa innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang zalim sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang-orang zalim adalah orang yang tahu ini benar, ini salah, tapi enggak mau mengikuti yang benar dan tidak mau meninggalkan yang salah. Zalim. Seharusnya yang benar dia ikuti. Seharusnya kalau dia tahu salah dia tinggalkan. Tetapi al-juhal, orang yang bodoh dan bodohnya parah, adalah mereka yang tahu agama tapi tidak menerapkan agama. Mereka yang tahu syariat tapi enggak mau mengikuti syariat. Mereka tahu bahwa ini adalah ajaran yang hak. Ini ajaran dari Allah. Ini Al-Quran, ucapan Allah. Tetapi dia tidak ikuti.
Dan itu terjadi pada Bani Israel. Ketika diturunkan pada mereka kitab-kitab. Di antaranya kitab Taurat. Maka Allah katakan kepada nabinya dan seluruh kaum muslimin. Bahwa kalian jangan seperti mereka. Mengetahui kebenaran tetapi tidak mau menerapkan dan mengikuti kebenaran. Qala rahimahullah. Selanjutnya berkata Syekhul Islam. Akhbara subhanahu annahu an'ama ala Bani Israel bini'amid dini wad dunya. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada Bani Israel. Kenikmatan din dan kenikmatan dunia. Kenikmatan agama dan kenikmatan dunia. Kenikmatan agama karena Allah turunkan, Allah utus sekian banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Yang terbanyak para anbiya adalah dari Bani Israel. Tapi bukanlah mereka menjadi umat yang berada di atas kebenaran. Harusnya mereka jadi umat yang terbaik. Ternyata tidak. Justru mereka ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Baik dunianya, ad-dini wad dunya, kenikmatan dunia disebutkan dalam ayat tadi wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan rezeki dari thayyibat. Siapa? Bangsa-bangsa yang Allah berikan kepada mereka makanan dari jannah, manna wa salwa. Bani Israel. Siapa yang Allah manjakan diberi 12 jalan di lautan, jalan yang kering, membelah lautan dengan tongkat Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel. Siapa yang Allah mengizinkan mereka untuk mendengar firman-firmannya secara langsung? Bani Israel. Ikhwani fillah azakumullah. Banyak perkara-perkara yang diberikan kepada Bani Israel tidak diberikan pada yang lain. Seharusnya mereka menjadi syakirin, jadi orang-orang yang bersyukur dan menjadi orang yang paling beriman. Ternyata tidak demikian. Maka Allah katakan kepada nabinya dan seluruh kaum muslimin sebagai umat terakhir, jangan kalian meniru bangsa Yahudi. Jangan kalian mengikuti jejak Bani Israel. Wa annahum ikhtalafu ba'da maji'il ilmi. Dan bahwasanya Bani Israel justru berpecah setelah datang ilmu. Itu keanehan. Kalau ada orang yang berselisih karena sama-sama enggak ngerti, biasa. Ikhtalafal juhala. Berselisihnya orang-orang bodoh biasa. Sama-sama enggak ngerti. Akhirnya ribut. Tetapi ketika datang ayat, ini yang benar, ini yang salah. Harusnya kan selesai. Oh kalau gitu saya salah. Saya bertobat pada Allah. Yang benarnya alhamdulillah saya mendapatkan taufik pada kebenaran. Akur kembali. Seharusnya. Tetapi Bani Israel, bangsa Yahudi setelah turun ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat, mereka berselisih. Kenapa kok begini? Kenapa ayatnya seperti ini? Kenapa hukumnya begitu? Kenapa enggak begini? Dan itu khas. Ciri khasnya Bani Israel. Ciri khasnya bangsa Yahudi. Dalam bahasa kita, rewel. Nabinya menyatakan dengan perintah Allah tentunya. Fadbahu baqarah. Sembelihlah seekor sapi. Mereka tanya, kayak apa sapinya? Kayak sapi yang kuning gak ada belangnya. Sapi yang kuning yang gak ada belangnya yang kayak apa? Yang tidak pernah dipakai menggarap sawah. Masih belum jelas bagi kami sapi yang seperti apa yang harus kami sembelih. Lihat, kalau pertama diperintah sembelih sapi, ambil sapi sembelih, selesai kan? Tetapi karena banyak tanya, jadi mempersulit diri mereka sendiri. Ini adalah mereka. Bahkan diberi manna wa salwa, makanan yang masya Allah, yang sudah siap saji, bahkan bukan siap saji, siap santap. Daging burung yang ada tidak di atas, tidak di bawah, tapi di hadapan mereka, tinggal ambil. Di antaranya. Dan seperti sejenis madu yang ada di pinggir-pinggir bukit-bukit gunung-gunung.
Yang mereka tinggal ambil, tinggal makan. Apa jawab mereka? La nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Kami enggak sabar dengan makanan ini terus. Coba mintakan pada Rabbmu. Makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Imma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami minta yang ditumbuhkan dari bumi. Sayur mayur, sayur adas, bawang putih, bawang merah. Lihat, dikasih makanan yang thayyib, meminta yang rendah. Dikasih makanan yang istimewa, minta makanan yang lain. Ini Yahud. Maka kaum muslimin, Allah menyatakan fala tattabi' ahwa'a. Jangan kalian ikuti hawa nafsu alladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang bodoh. Dikasih makanan yang istimewa, protes. Disuruh menyembelih seekor sapi, rewel. Itu mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menjadi seperti mereka. Qala, kata Syekh Islam selanjutnya, "Tsumma ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala syari'atin minal amri syara'aha lahu." Kemudian Allah utus Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW di atas satu syariat yang sempurna, yang melengkapi syariat-syariat yang telah lalu. Wa amarahu bittiba'iha, dan menyuruh beliau untuk mengikuti syariat tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nahahu 'an ittiba'i ahwa alladziina la ya'lamun, dan kemudian memperingatkan agar jangan mengikuti kebiasaan dan hawa nafsu orang-orang yang telah lalu. Wa qad dakhala fil ladziina la ya'lamun kullu man khalafa syari'atahu. Jangan ikuti orang-orang yang tidak tahu. Termasuk di dalam orang-orang yang tidak tahu, orang yang jahil adalah semua orang yang menyelisihi syariatnya dengan hawa nafsu mereka. Hiya ma yahwauna wa ma 'alaihi al-musyrikun wa ahwa'uhum. Maknanya hawa nafsu adalah ma yahwaunahu wa ma 'alaihi al-musyrikun min hadihim adh-dhahir. Apa yang diinginkan dan apa yang dimaukan oleh kaum musyrikin dan orang-orang kafir, itu hawa nafsu. Pokoknya saya mau begini. Pokoknya saya suka ini. Gak peduli. Pokoknya yang penting saya senang. Itu hawa nafsu. Yang penting aku suka. Yang penting happy, kata mereka. Ini hawa nafsu. Maka dikatakan jangan ikuti hawa nafsu mereka, tapi ikuti syariat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kadang mereka selalu mengajak kepada hawa nafsu. Karena seringkali manusia paling senang kalau diajak untuk bebas. Pokoknya kamu kerjakan apapun yang kau mau, silakan. Senang sekali. Padahal itu berbahaya. Berbahaya. Bahkan makan dan minum saja. Makanan yang halal, minum yang halal. Kalau mengikuti hawa nafsu terlalu banyak, sakit. Maka Allah ajarkan kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makanlah, silakan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ada batasannya. Jangan berlebihan, berlebihan sakit. Maka kalau dibebaskan sebebas-bebasnya, manusia kadang bodoh. Seperti ikan yang kamu beri makan kebanyakan kemudian mati. Loh, siapa yang suruh makan sampai kekenyangan? Ya itulah kebodohan. Dia makan semuanya dan kemudian mati. Apakah tidak ada manusia yang seperti itu? Bahkan yang meracuni dirinya sendiri dengan narkoba banyak. Yang merusak dirinya dengan khamr banyak. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena mereka menuruti hawa nafsunya sendiri. Sedangkan Allah Arhamur Rahimin, Allah pemilik alam semesta, sebagai Rabb seluruh manusia, sangat merahmati hamba-hambanya, maka membimbing. Hati-hati. Ini jangan berlebihan. Ini jangan dimakan. Yang ini tidak boleh. Yang ini harus dikerjakan. Agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Berarti apa itu hawa? Kullu ma yahwauna, semua yang disukai oleh kaum musyrikin dan orang-orang kafir, min hajjihimud dhahir, dari semua tampilan zahir mereka. Mereka punya gaya, mereka punya pakaian, mereka punya yang mereka sukai. Sebentar, jangan asal ikut-ikutan. Kenapa mereka pakai? Kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau ternyata karena itu ingin menghangatkan tubuhnya, maka ketika kita kedinginan, kita pakai pakaian yang seperti itu, tidak mengapa. Apa tujuannya? Bukan mengikuti hawa nafsu mereka. Kami ingin menghangatkan badan dengan pakaian kami. Tetapi kalau mereka memakainya karena tujuan yang bukan tujuan tersebut, tetapi tujuan-tujuan agama syirik mereka, kenapa kita mesti ikut-ikutan? Atau perkara yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, kenapa harus ikut-ikutan? Kalian kaum muslimin memiliki karakter sendiri, memiliki budaya sendiri, memiliki ajaran dan contoh teladan dari Rasulullah SAW. Alladhi, dikatakan adapun mereka kaum musyrikin punya haji al-zahir, punya gaya tersendiri. Alladhi huwa min mujibati dinihimul batil, yaitu dari kebiasaan mereka yang terbawa dengan agama mereka yang batil, agama syirik. Kenapa harus menyimpan benda-benda di atas pintu? Mengapa harus menempelkan ini dan itu? Oh, itu karena dewa ini, dewa itu, karena ini adalah. Itu bukan agama kita berarti. Agama kita hanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ciptaan-ciptaan Allah yang mulia, malaikat-malaikatnya, kemudian manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul, itu yang kita imani. Dewa dan dewi itu apa? Bukan kebiasaan dan bukan akidah kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka jangan asal ikut-ikutan. Itu perintah Allah di dalam ayat ini. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan ikuti kebiasaan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Fahum yahwauna syai'an. Mereka mengikuti satu perkara. Wa hiya ma yahwaunahu wa ma 'alaihi al-musyrikun min hajihimudh dhahir wa dinihimul batil wa tawabi'u dzalik, dan yang berkait dengannya. Fahum yahwaunahu wa muwafaqatuhum fihi atba'un lima yahwaunahu. Kata Syekh selanjutnya rahimahullah, maka kaum musyrikin menghendaki dan menginginkan sesuatu yang berkait dengan agama mereka. Wa muwafaqatuhum, dan kalau kita mencocoki mereka, berarti kita mengikuti apa yang mereka maukan dan apa yang mereka sukai menurut agama mereka. Walihada yafrahul kafirun bimuwafaqatil muslimin fi ba'di umurihim. Oleh karena itu, orang-orang kafir gembira kalau melihat kaum muslimin ikut apa yang mereka kerjakan. Orang-orang kafir senang kalau kaum muslimin mengikuti kebiasaan apa yang mereka kerjakan. Fi ba'dil umur wa yusirruna bihi, tetapi mereka sembunyikan, mereka rahasiakan. Diam, biar aja mereka ikut. Wa yawadduna an law badzalu malan 'aziman liyahsul dzalik. Bahkan mereka ingin untuk mengeluarkan segenap harta yang besar. Untuk apa? Agar kaum muslimin ikut kebiasaan mereka. Kalau perlu dengan modal yang besar. Walau farada an laysa al-fi'l min atba'i ahwa'ihim wala raiba anna mukhalafatahum fi dhalika ahsan limadati mutaba'atihim fi ahwa'ihim. Kalau misalnya law furida an laysa al-fi'l min atba'i ahwa'ihim, kalau saja perbuatan itu bukan mengikuti hawa nafsu mereka, wala raib, maka tidak ragu lagi, anna mukhalafatahum fi dzalika ahsan, bahwa menyelisihi mereka itu lebih ditegaskan lagi, limadati mutaba'atihim fi ahwaihim,
daripada mengikuti mereka dengan kebiasaan mereka dan hawa nafsu mereka. Kalaupun kita kerjakan bukan karena ngikut mereka, tetapi karena kita khawatir sama dengan mereka, justru diperintahkan kita untuk mengerjakan yang lain. Karena khawatir disamakan. Wa'awan ala husuli mardatillah, dan itu lebih membantu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkannya karena kita tidak mau menyerupai orang-orang kafir, wa anna muwafaqatuhum fi dzalik qad takunu dari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi. Karena kekhawatiran yang kedua, kalau kita ikuti perkara tadi walaupun dengan niat lain, khawatir akan menjadi jalan untuk mengikuti perkara yang lainnya. Kalau ini semuanya bukan kebetulan aja sama, tapi nanti akan mengerjakan yang berikutnya yang sama dengan mereka. Akhirnya ngikut mereka. Oh, ternyata kebaikan kita sama dengan mereka. Kita kerjakan yang kedua, kita kerjakan yang berikut, ternyata terus ngikut mereka. Berarti kekhawatiran pertama, walaupun itu perkara yang bukan diniatkan ngikut mereka, itu perkara yang dalam hal dunia mubah, tapi ternyata sama. Saya buka, saya ganti. Loh kenapa? Nggak boleh. Saya nggak bilang nggak boleh. Itu kan hanya melindungi dari panas. Tapi mereka, orang-orang kafir, mengerjakan hal yang sama. Saya pakai yang lain untuk melindungi panas. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, para ulama sampai mengajarkan seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah kita sampaikan riwayatnya. Ketika ditanya dengan satu pertanyaan, dijawab dengan hadis, si penanya berkata, apakah sesuai? Engkau cocok dengan hadis ini? Hadis. Ditanyakan apakah engkau cocok dengan hadis ini? Lihat ucapan kemarahan Imam Syafi'i. Qala ara'aitani kharajtu minal kanisah wa alayya zannar. Apakah kau lihat aku keluar dari gereja? Atau kau lihat aku pakaianku seperti orang kafir? Kamu lihat aku ada sabuknya di gamisku? Huwa dha kharajtu min masjidil muslimin wa ala zayyil muslimin. Aku keluar dari masjid muslimin dan pakaianku pakaian muslimin. Artinya pakaian muslimin dengan pakaian orang kafir berbeda. Beliau marah karena seorang muslim harus sepakat dengan hadis. Ini hadis Rasulullah. Bagaimana mungkin saya tidak cocok dengan hadis? Aku terima ala ra'si wal ain, dengan mata kepalaku. Yajib alayya wa ala man sami'ah, wajib atasku dan atas setiap orang yang mendengar hadis ini harus terima. Tidak boleh menolak. Aku muslim, lihat pakaianku, pakaian muslimin. Berarti pakaian muslimin berbeda dengan pakaian orang kafir. Kalau pakaiannya sama, berdiri di tempat yang sama, berjalan ke tempat yang sama, maka sungguh sangat mengkhawatirkan. Kita tidak bisa lagi mengatakan mana yang perlu kita katakan assalamualaikum, mana yang tidak, kita tidak tahu. Karena semuanya sama. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasil fi darsil ati insyaallah. Pada pelajaran berikutnya billahi ta'ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.